Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta tanaman, apa kabar hari ini? Semoga aktivitas kita pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Sekarang saya berada pada sebuah lokasi yang di dalam lokasi ini terdapat berbagai jenis tanaman. Ada durian, ada sawit, ada karet, dan beberapa jenis tanaman yang lainnya. Bagi sahabat pencinta tanaman atau petani pekebun yang berniat untuk menanam, barangkali video ini bisa menjadi referensi untuk menanam sesuai dengan keinginan. Apakah pantas atau tidak? Ayo kita ikuti seperti apa penampakannya. Selain tanaman sawit, di lokasi ini terdapat tanaman durian yang menjulang tinggi. Dan ini sebenarnya adalah tanaman durian jenis montong, durian unggul. Kenapa bisa tinggi seperti ini? Yang kedua, ada durian lokal. Ini tingginya juga menjulang. Di sela-sela tanaman durian ini ada sawit, kemudian ada karet, dan karetnya ini sudah mulai dimatikan oleh si pemilik. Ini dipotong pada bagian batang ke bawah sehingga ini sudah mulai mati. Nah, kemudian ini yang sudah mulai kering, meranggas, adalah tanaman cempedak. Selain itu terdapat, saya lihat tadi banyak tanaman durian lokal. Yang ini, yang besarnya sekian ini, yang saya perkirakan usianya antara 5 sampai 7 tahun. Nih, banyak di dalam sana. Nih, masih banyak ya tanaman durian lokalnya. Nah, ada puluhan pohon. Kemudian ada tanaman sawit yang sepertinya baru ditanam sekitar 3 tahunan ini. Nah, ini juga ada sawit. Ini juga ada sawit. Selain tanaman yang disebutkan tadi, ada durian, ada sawit, ada karet, ada cempedak, dan ini ada rambutan ya. Dan beberapa tanaman durian yang di sana, itu ya, tanaman durian. Tentu karena bentuknya berbeda, tanaman durian ini adalah termasuk tanaman durian unggul yang merupakan pemberian dari pemerintah. Cuma sayang bentuknya seperti ini. Karena perawatannya kurang, maka pertumbuhannya tidak sebagaimana mestinya ya. Kalau melihat dari ukuran pohon, ini sebenarnya durian ini sudah layak untuk dibuahkan. Kemudian ada tanaman yang sudah mulai berbunga. Ini apa, saya juga kurang paham dengan namanya. Sebenarnya urutan dari tanaman menurut si pemilik lahan yang untuk ini ya, berbeda dengan yang di sebelah sana tadi. Yang pertama itu semuanya sawit tanpa ada tanaman lainnya, artinya tidak ditumpang sarikan. Nah, tetapi yang ini, lokasi yang ini
di tempat saya berada ini semula adalah lokasi tanaman karet unggul, juga bantuan dari pemerintah, dan ini sudah disadap, artinya sudah berproduksi. Jadi yang pertama sebenarnya ini adalah kebun karet, kemudian kelompok tani yang bersangkutan, si pemilik kebun ini ada dapat tambahan bantuan bibit durian. Nah ini ya bibit duriannya, menurut informasi jumlahnya yang didapat waktu itu ada 9 ya. Ada 9 pohon. Nah ketika saya tanya jenisnya apa saja, apakah montong, apakah cane, atau musangking dan sebagainya, si pemilik kebun ini tidak paham ya. Penting ada usulan dan disetujui oleh pemerintah, dapatlah alokasi, kemudian ditanam ya. Nah, tanam duriannya ini. Nah, jadi urutan adalah karet, kemudian durian, kemudian ditumpang sarikan lagi dengan sawit. Nah, kalau melihat seperti ini, maka ketika kawan-kawan para sahabat pencinta tanaman durian akan menanam durian apapun jenisnya, maka tumpang sari itu harus benar-benar direncanakan ya. Artinya ketika akan menanam durian akan ditumpang sarikan dengan tanaman apa, ini mesti ada perhitungan yang matang ya. Artinya bisa ditumpang sarikan tanaman durian dengan tanaman yang lainnya sepanjang tanaman durian itu masih dalam tahap awal penanaman. Mungkin di antara mulai tanam sampai dengan durian usia 2-3 tahun. Setelahnya tidak perlu ditumpang sarikan. Kalau ditumpang sarikan seperti ini contohnya ya, maka banyak kerugian. Yang pertama, kerugiannya adalah bahwa tanaman durian ini yang kalau saya lihat ini bagi saya sayang sekali ya. Ini sudah seharusnya berbuah ya. Nah, kerugian yang pertama kalau ditumpang sarikan seperti ini adalah sinar matahari ini sulit untuk menjangkau tanaman durian. Kita lihat di bawahnya. Ini tidak tersentuh oleh sinar matahari secara normal. Yang tersentuh matahari secara normal atau hanya berapa persen ini yang sedikit agak terang ya, agak terang. Tapi yang ini tidak terang, ini tidak tersentuh oleh sinar matahari. Nah, yang ini ada titik-titik terang, ini tersentuh oleh sinar matahari. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama kerugian adalah bahwa tanah ini tingkat kelembabannya ini tinggi, agak sulit untuk kering, dan akibatnya penyakit, jamur dan sebagainya ini akan lebih mudah bersarang. Kerugian yang kedua dari tumpang sari jenis ini adalah karena jaraknya terlalu dekat antara pohon karet dengan pohon durian. Ini jarak pohon karet ini dengan yang di sana ini mungkin hanya ukuran 3 ya, 3 meter. Kemudian yang ini titik ini ke titik yang sana itu mungkin hanya seukuran 4 ya, 3 kali 4 meter. Nah, karena jaraknya terlalu mepet, maka yang menjadi persoalan adalah
penyerapan unsur hara bagi tanaman ini akan dikeroyok oleh banyak tumbuhan. Yang jelas di pohon durian ini dia sudah dikelilingi setidaknya ada 4 pohon yang berdekatan. 1, 2, 3, dan 4. Ini setidaknya ya, setidaknya ada 4 yang mengeroyok unsur hara dari tanaman durian ini yang seharusnya dapatkan. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan jarak jauhnya perjalanan akar, mungkin ini tidak saja 4 ya, tidak saja 4, tapi bisa saja ini belasan pohon karet ya. Nah, akibatnya pertumbuhan karena unsur hara ini tidak maksimal diserap oleh tanaman durian ini, maka pertumbuhannya juga tidak normal sebagaimana layaknya. Nah, kemudian karena kurang mendapatkan sinar matahari, maka pertumbuhan tinggi tanaman durian ini akan lebih tinggi dari tanaman karet. Mengapa lebih tinggi dari tanaman karet? Karena tanaman durian ini semakin ke atas dia akan mencari daerah mana yang bisa mensuplai sinar matahari, sehingga tingginya bisa saja ini melebihi tinggi dari pohon karet. Itu ya kerugian kalau tumpang sari yang tidak direncanakan seperti ini. Kita paham bahwa kalau para petani ini yang mendapatkan bantuan tidak diberikan edukasi yang sebenarnya oleh instansi terkait ya, yang memberikan bantuan. Misalnya instansi yang terkait dengan memberikan bantuan tanaman karet, instansi terkait yang memberikan tanaman durian, ini tidak diedukasi sebagaimana mestinya, sehingga pertumbuhannya akan seperti ini. Kerugian berikutnya dari sistem tumpang sari seperti ini yang tidak direncanakan adalah masa produksi dari tanaman durian ini. Kalau kita melihat dari perkembangan batang durian tadi, maka itu sudah selayaknya bisa berproduksi. Minimal, kalau menurut saya ini minimal 2 kali sudah berproduksi, sudah menghasilkan buah. Tetapi karena ditanam dengan tumpang sari seperti ini, kemudian ditambah dengan perawatannya yang tidak maksimal, maka kerugian berikutnya adalah dari masa produksi yang seharusnya bisa dipacu 3-4 tahun sudah mulai berproduksi, yang dengan kondisi seperti ini bisa menjadi masa produksinya seperti durian lokal yang ini ya. Masa produksinya akan sama dengan durian yang lokal yang seperti ini. Artinya bisa saja tidak berproduksi pada usia 3-4 tahun, tetapi dia akan berproduksi pada usia di atas 10 tahun. Dan ini sebenarnya merupakan kerugian ya. Yang jelas bahwa tanaman durian ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tidak dirawat dengan sebagaimana mestinya, maka nilai ekonomi dari tanaman durian ini menjadi sangat berkurang. Nah, karena itu bagi rekan-rekan sahabat pencinta tanaman durian, jika Anda ingin menanam durian dengan sistem tumpang sari, maka perhitungan tumpang sarinya harus lebih matang. Demikian sahabat pencinta tanaman durian, sekilas informasi yang dapat saya sampaikan dari hasil
pemantauan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat tani merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like untuk kita sama-sama berbagi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.